Kalau ku pandang kelip bintang menjauh di sana, Ya, saya ku dengar melodi cinta yang menggema. terasa kembali gelora jiwa mudaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Esprasio, biasa dipanggil Pras, dari KM 4309 dengan nomor induk mahasiswa 1502194215. Setiap wilayah dan negara memiliki masyarakat yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi cara bergaul dan berkomunikasi. Ada beberapa cara berkomunikasi seseorang di setiap negara yang dapat kita lihat dengan cara yang pertama melalui pendekatan kebudayaan, yang kedua dengan cara Halostat Five Dimension of Culture. Di sini gue bakal ngejelasin yang Halostat Five Dimension of Culture. Yuk disimak yuk. Yang pertama ada power distance. Nah, power distance ini merupakan tingkat kepercayaan atau penerimaan dari suatu power yang tidak seimbang, di mana perbedaan kekuatan ini tergantung dari tingkat sosial, tingkat pendidikan, dan tingkat jabatan. Nah, dalam keluarga aku tingkat power distance ini tidak termasuk dalam keluarga aku, karena di keluarga aku tipikal keluarga yang apa-apa kita disamaratakan. Ya memang orang tua ya tetap orang tua, tapi ibu bapak aku di sini tuh kayak lebih ke sahabat gitu. Jadi anak-anaknya tuh kayak bisa bercerita gitu ke bapak dan ibunya gitu. Begitupun aku dengan adik-adik. Yang kedua ada individualis dan kolektivis. Nah, di sini aku mau jelasin yang individualis dulu. Kalau di individualis ini sering diartikan kalau misalnya suatu culture itu seseorang tuh lebih suka yang menyendiri atau yang apa-apa tuh dengan self service gitu. Sedangkan kalau yang kolektivis itu mereka tuh lebih suka yang berkelompok gitu. Nah, kalau di keluarga aku tipikal keluarga yang kolektivis, karena kita tuh suka yang rame-rame gitu, karena emang dari dulu pun kita udah diajarkan kalau ada apa-apa tuh diselesainya bareng-bareng, kita kan satu keluarga gitu. Selain itu pun karena memang dari dulu pun ibu aku punya saudara 12 gitu, jadi ya gitu lebih enak bareng-bareng sih kalau aku gitu. Di keluarga aku tipikal keluarga yang kolektivis. Yang ketiga ada masculine versus feminim. Nah, jadi aku mau ngejelasin dulu nih yang maskulin. Kalau maskulin itu tuh kebudayaan maskulin dimiliki oleh bangsa-bangsa yang tinggal di daerah beriklim panas tropis dengan yang dekat dengan garis khatulistiwa. Kebudayaan maskulin ini menghargai nilai prestasi kerja dan ketegasan. Nah, biasanya tuh kayak karakter laki-laki yang kuat gitu, yang lebih tegas, yang berambisi dan berani bersaing gitu. Pokoknya yang ngaco gitu. Sedangkan yang kebudayaan feminim itu lebih dimiliki bangsa-bangsa yang tinggal di daerah beriklim dingin dan yang jauh dari garis khatulistiwa gitu. Nah, kalau yang feminim ini memiliki nilai penurut dan mendukung sifat sosial gitu. Jadi yang lebih menghargai sesama dan simpati kepada orang. Nah, kalau di keluarga aku tipikal yang kita tuh saling support satu sama lainnya gitu. Nggak yang kayak, lu cowok harus jadi ini, lu cewek harus jadi ini. Nggak. Alhamdulillahnya keluarga aku bukan tipikal keluarga yang kayak gitu. Yang keempat ada uncertainty avoidance. Nah, uncertainty avoidance ini merupakan tingkatan di mana individu dalam suatu negara lebih memilih situasi yang terstruktur dan menjunjung tinggi keformalitasan dan keamanan, menghindari risiko dan mengenalkan peraturan-peraturan atau formal-formal yang telah ditentukan gitu. Nah, untuk mengurangi ketidakpastian di keluarga aku diterapkan beberapa peraturan gitu. Yang contohnya tidak boleh keluar malam, apalagi pada masa-masa kayak gini, pandemi kayak gini kan gitu. Takutnya nanti di luar gimana-gimana gitu. Dan yang paling ini sih masa-masa seperti ini nggak boleh keluar gitu, karena kita keluarga aku tipikal yang parnoan gitu, sehingga kita tidak kemana-mana gitu. Yang kelima ada
orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek. Nah, kalau orientasi jangka panjang ini, biasanya individu dalam culture orientasi jangka panjang ini melihat bahwa ke masa depan tuh menghargai ketekunan dan tradisi dan menghargai proses gitu. Jadi menikmati proses satu ke proses yang satu itu sampai seterusnya gitu. Sedangkan kalau orientasi yang masyarakat berorientasi jarak pendek gitu, mereka tuh lebih cenderung untuk mencari jalan pintas dan memandang persoalan secara parsial. Jadi kayak maunya instan, apa-apa instan gitu. Nah, di keluarga aku tipikal yang orientasi jangka panjang karena ya kita dibiasakan untuk apa-apa ya harus usaha, harus menikmati proses, nggak boleh mengeluh. Nah, mungkin sekian dari video aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.